Inilah kisah tentang salah satu krisis ekonomi paling parah dalam sejarah dunia, The Great Depression. The Great Depression adalah krisis ekonomi besar yang terjadi sekitar tahun 1929, dimulai dari Amerika Serikat, lalu menyebar ke seluruh dunia. Dampaknya bukan cuma angka-angka di grafik, ini adalah masa di mana jutaan orang kehilangan pekerjaan, rumah, bahkan harapan. Tapi yang bikin menarik, krisis ini nggak datang tiba-tiba. Justru, semuanya berawal dari masa yang terlihat baik-baik saja. Kita mundur sedikit ke tahun 1920-an. Waktu itu, ekonomi Amerika lagi naik daun. Orang-orang menyebutnya sebagai masa Roaring Twenties. Industri berkembang, teknologi mulai maju, dan yang paling penting, pasar saham lagi booming. Bayangin gini, kalau sekarang orang rame-rame beli kripto karena katanya bakal naik, nah, dulu orang-orang rame-rame beli saham. Dan bukan cuma orang kaya. Orang biasa, bahkan yang nggak terlalu paham ekonomi, ikut-ikutan investasi. Kenapa? Karena semua orang merasa, ini pasti naik terus. Bahkan banyak orang mulai pinjam uang, hanya untuk beli saham. Ibaratnya kayak kamu minjem uang buat beli sesuatu, karena kamu yakin harganya bakal naik. Dan selama harga naik, semua terlihat aman, semua terlihat pintar, semua terlihat sukses. Tapi, di balik itu semua, ada satu masalah besar. Harga saham mulai naik. Bukan karena nilai perusahaannya sebenarnya, tapi karena harapan dan keserakahan. Seperti balon yang terus ditiup, kelihatannya indah, tapi sebenarnya semakin rapuh. Lalu, datanglah hari itu, tahun 1929. Pasar saham mulai goyah. Awalnya pelan, lalu tiba-tiba jatuh. Orang-orang mulai panik. Yang tadinya yakin harga bakal naik, sekarang berebut menjual saham mereka. Bayangin suasananya. Orang-orang berteriak di lantai bursa, telepon berdering tanpa henti, dan semua orang ingin keluar secepat mungkin. Tapi ada satu masalah, kalau semua orang jual, siapa yang beli? Harga saham jatuh, dan jatuh, dan jatuh lagi. Dalam hitungan hari, banyak orang kehilangan seluruh tabungan mereka. Ini dikenal sebagai stock market crash 1929. Tapi, itu baru awal. Setelah pasar saham runtuh, efek domino mulai terjadi. Bank-bank yang sebelumnya meminjamkan uang mulai kehilangan uang. Orang-orang panik dan berbondong-bondong menarik uang mereka dari bank. Masalahnya, bank tidak menyimpan semua uang itu secara tunai. Akhirnya, bank mulai bangkrut. Dan ketika bank bangkrut, uang nasabah ikut hilang. Bayangin satu cerita, seorang ayah bekerja di pabrik. Dia punya tabungan, dia punya rumah kecil. Lalu suatu hari, banknya tutup, uangnya hilang. Beberapa minggu kemudian, pabriknya tutup. Dia kehilangan pekerjaan. Tanpa uang, tanpa kerja, dia kehilangan rumah. Dan cerita ini terjadi pada jutaan orang. Pengangguran melonjak, orang antre makanan, banyak hidup di jalanan. Ini bukan cuma krisis ekonomi, ini krisis kemanusiaan. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah? Awalnya, lambat. Banyak yang berharap ekonomi akan pulih sendiri, tapi tidak terjadi. Akhirnya pemerintah mulai turun tangan. Mereka membuka lapangan kerja, membangun proyek besar, memberi bantuan ke masyarakat, mengatur sistem bank agar lebih aman. Tujuannya satu, menghidupkan ekonomi kembali. Tapi prosesnya lama, bahkan butuh bertahun-tahun untuk benar-benar pulih. Dari sini kita bisa belajar. Pertama, jangan terlalu percaya diri saat semua terlihat aman. Kedua, spekulasi berlebihan itu berbahaya. Ketiga, sistem keuangan yang kuat itu penting. Kalau kita lihat sekarang, banyak hal terasa mirip. Orang FOMO, ikut-ikutan investasi tanpa paham risiko. Sejarah mungkin tidak terulang, tapi seringkali berirama. The Great Depression bukan cuma tentang ekonomi, ini tentang manusia, tentang harapan yang runtuh dan pelajaran yang mahal. Sekarang pertanyaannya, kalau hal seperti ini terjadi lagi, apakah kita sudah siap? Atau kita akan mengulang kesalahan yang sama?